Shalom saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita dalam kemurahan dan kebaikan-Nya. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami memuji kebesaran-Mu yang mengatasi langit dan bumi. Engkau Allah yang luar biasa dan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Malam ini kami datang dengan penuh ucapan syukur karena telah menjalani sepanjang hari dengan baik oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Sekarang tiba saatnya kami duduk diam di kaki-Mu dan mencari wajah-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Pohon bonsai adalah pohon yang dikondisikan secara sengaja untuk berhenti bertumbuh dalam tahap tertentu. Salah satu hal yang penting untuk membentuk pohon bonsai adalah pada tahap awal pertumbuhannya, yaitu dengan memangkas sebagian besar akarnya. Akar sangat penting bagi pertumbuhan sebuah pohon, dan akar yang dipangkas akan membatasi pertumbuhan sebuah pohon. Di dalam Efesus 3 ayat 16-17 berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Allah adalah kasih. Agar kita bisa bertumbuh sempurna dan menghasilkan buah-buah, maka kita harus berakar dan berdasar di dalam Allah. Iblis juga mengetahui hal ini, sehingga ia berusaha menghambat pertumbuhan kita dengan cara memotong akar-akar kita. Ia akan berusaha menjauhkan kita dari Allah yang merupakan sumber pertumbuhan kita, sehingga kita akan berhenti bertumbuh pada tahap tertentu dan menjadi pohon bonsai. Beberapa hal yang bisa dipakai iblis untuk memotong akar-akar kita adalah: hal yang pertama, reaksi yang salah. Dua orang kakak beradik yang tumbuh dalam sebuah keluarga yang bermasalah memiliki hasil akhir yang berbeda karena mereka memilih untuk menjalani hidup mereka dengan reaksi yang berbeda. Satu orang memandang situasi yang dihadapinya dengan negatif sehingga melakukan hal-hal yang negatif, dan sebagai hasilnya ia keluar masuk penjara karena kasus kriminal. Satu orang memandang situasi yang dihadapinya dengan positif sehingga ia belajar dan bekerja keras agar bisa berhasil dalam hidupnya. Sebagai hasilnya, ia menjadi seorang pengacara terkenal. Reaksi kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi akan menentukan apakah kita akan memakainya untuk bertumbuh ke atas atau malah berhenti bertumbuh. Hal yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani seperti berdoa, memuji, menyembah, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan saudara seiman merupakan sarana untuk terhubung dengan sungai kehidupan Allah. Menjauhkan diri dari hal-hal tersebut akan membuat kita berhenti bertumbuh. Hal yang ketiga, akar pahit.
kekecewaan, tidak mau mengampuni, dan kemarahan adalah akar pahit yang bisa menghambat pertumbuhan kita. Kita harus memilih untuk selalu mengasihi Tuhan, sesama, dan diri sendiri agar bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah-buah roh. Saudara yang terkasih, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita memberikan kita pilihan. Apakah kita akan tetap mempercayai Tuhan dan bertumbuh ke atas, ataukah kita akan bereaksi secara negatif dan berhenti bertumbuh? Mazmur 92 ayat 13-14 berkata, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita." Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini. Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat firman yang kami terima malam ini. Kami mau terus berakar di dalam Engkau dan bertumbuh ke atas serta menghasilkan buah-buah yang melimpah. Lindungilah kami terhadap siasat iblis yang berusaha menghambat pertumbuhan kami di dalam Engkau. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dewasa rohani dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan tidur yang tenang, diliputi oleh damai sejahtera dan sukacita-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami juga dengan kesehatan pada tubuh kami, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan bagi kerajaan-Mu. Kami memberikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang benar dan layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Kami mohon Engkau memberkati Indonesia. Kami mohon Engkau melindungi Indonesia dari potensi kerusuhan akibat permasalahan perekonomian yang terjadi. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.